Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan insyaallah kita semua dimuliakan dalam barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada maghrib hari ini kembali kita dapat bertemu dalam rangka pengajian pendalaman akidah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal apa yang kita kerjakan ini akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menambah ketebalan iman kita, Islam kita, dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu tidak lupa kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi terakhir penutup daripada Nabi manusia terbaik sepanjang zaman dan masa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam penghormatan untuk keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada siapa saja dari umatnya ini yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Para jemaah haji kita masih terus berdatangan ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam rangka persiapan melaksanakan ibadah haji yang sebentar lagi akan tiba. Dan saya dapat informasi bahwa kloter terakhir dari tanah air kita ini nanti pada tanggal 4 Zulhijjah, kalau saya tidak salah itu hari Senin, itu kloter terakhir berangkat dari Indonesia. Dan setelah itu King Abdul Aziz Airport akan dinyatakan closing date, akan ditutup untuk para jemaah haji, dan begitu juga airport Amir Muhammad yang ada di kota Madinah. Kita tiada henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jemaah haji kita yang berangkat, yang sudah ada di sana dan yang akan berangkat nanti sampai terakhir nanti, insyaallah mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala mara bencana, dan akan sukses dalam pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini
dan insya Allah mereka kita harapkan dapat membawa predikat haji mabrur yang seperti kata Rasulullah tidak ada balasannya kecuali syurga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sekali lagi kita doakan semoga mereka selamat pulang nanti ke tanah air, ketemu lagi dengan keluarga yang ditinggalkan. Dan jangan lupa Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita bicara tentang prosesi haji ini, jangan dilupakan oleh kita umat Islam bahwa di dalam sejarah haji ini memberikan kontribusi yang besar di dalam perjuangan kita memerdekakan diri dari Belanda. Kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 45 itu dalam bulan Ramadan. Kalau saya tidak salah tanggal 9 Ramadan, Pak. 9 Ramadan para pemimpin kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45. Dan kita tahu bahwa setelah Ramadan, Syawal, setelah itu Zulqa'dah, setelah itu bulan haji, bulan Zulhijjah. Dan jangan kita lupa bahwa peranan yang saya maksud tadi itu adalah ada salah seorang tokoh Muslim Indonesia. Kita sebut saja namanya, yaitu Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Beliau pemimpin Partai Masyumi. Beliau ketika sudah dekat musim haji, setelah baru beberapa bulan kita merdeka, beliau mengirimkan kawat, mengirimkan telegram kepada Raja Saudi Arabia, yaitu Abdul Aziz Ali Saud. Dia mengatakan dalam telegram itu, mohon yang mulia nanti di Arafah tanggal 9 Zulhijjah mengumumkan kepada para jemaah haji yang hadir waktu itu bahwa ada satu negeri di timur jauh yang bernama Indonesia sudah lepas dari penjajahan Belanda, sudah merdeka. Dan pesan ini sampai kepada Raja Abdul Aziz, Pak. Dan Raja Abdul Aziz itu memenuhi permintaan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Di wukuf itu Raja Abdul Aziz mengatakan kepada seluruh jemaah haji bahwa ada negeri yang bernama Indonesia, saudara-saudara Muslim kita mayoritas di sana, mereka sudah lepas dari penjajahan Belanda. Nah, dalam sejarah kita baca, Pak, berdasarkan inilah modal bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan daripada negara-negara ketika itu. Dan kita tahu bahwa negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita itu siapa, Pak? Siapa yang negara pertama, Pak? Amerika? Tidak. Belanda? Inggris? Tidak. Yang pertama adalah Republik Arab Mesir. Mesirlah negara pertama di mana mereka tahu bahwa di sini mayoritas Islam, ada hubungan akidah, hubungan agama. Dialah negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Dan kemudian menyusul negara-negara Arab lainnya, ada Yordania, ada Arab Saudi. Dan berdasarkan modal pengakuan inilah Haji Agus Salim dan kawan-kawan memperjuangkan kedaulatan kita di PBB. Nah, ini umat Islam harus tahu ini, Pak. Sejarah ini harus mereka tahu bahwa umat Islam ini punya andil besar dalam konteks pelaksanaan ibadah. Dan dulu kita baca, Pak, sebelum kemerdekaan kita, itu kan banyak jemaah haji kita yang ke sana. Dan banyak melahirkan ulama-ulama besar. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Hasim Asy'ari, itu mereka adalah semua alumni Makkah. Dan ternyata, Pak, mereka di Makkah itu bukan hanya belajar agama, tapi mereka berbincang, membincangkan negeri mereka yang terjajah. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Jadi maksud saya, sejarah ini tidak boleh dilupakan.
Walaupun ada orang mungkin yang akan mengikis sejarah ini, tapi ini harus diketahui oleh anak cucu kita bahwa umat Islam haji itu perannya sangat besar di dalam memberikan kontribusi kepada pengakuan dunia-dunia lain terhadap kemerdekaan kita tahun 1945. Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 tahun pemerintah kita absen mengirimkan jemaah haji karena masalah Covid ini, tapi alhamdulillah sekarang walaupun dibatasi jumlahnya hanya 100.000, dan kemarin saya dengar bahwa ada tawaran dari pemerintah Saudi untuk menambah kuota 10.000 orang, tapi udah mepet Pak. Nggak bisa pemerintah kita dalam waktu dekat menyiapkan segala sesuatu. Akhirnya saya dengar Menteri Agama kita menolak tawaran. Karena ini tawaran sudah mepet. Kalau tawaran ini 10.000 ini diajukan dari awal, ini barangkali bisa menambah kurangnya antrian melaksanakan sekarang ibadah haji. Sekarang saya dengar Pak sudah 5 juta Pak yang mendaftar haji, yang belum berangkat 5 juta Pak. Nah, berapa tahun nanti mereka nunggu? Nah, oleh sebab itu dulu ada kebijakan pertamanya, haji itu hanya boleh sekali. Tidak boleh orang berulang kali. Kalau dia sudah haji tahun ini, 10 tahun lagi dia baru bisa mendaftar. Belum berangkat, mendaftar baru bisa. Nah, itu dalam rangka mengurangi antrian yang panjang ini. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berbicara mengenai masalah haji ini tentu akan banyak kaitannya dengan masalah wawasan akidah, ya, karena berhaji itu adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin haji itu kalau orang yang tidak punya iman yang kuat, tekad yang kuat bisa berangkat. Ada jemaah haji yang curhat kepada saya, Pak Ustaz, ini bagaimana saya sudah mendaftar lama tapi belum bisa berangkat. Ada karena faktor usia dibatasi 65 Pak paling tinggi. Kalau ada yang usianya 66 tidak bisa berangkat Pak. Tapi saya yakin dan percaya untuk tahun depan pemerintah Saudi pasti akan meninjau ulang kebijakan ini. Tapi untuk sekarang 65 tahun paling tinggi. Jadi saya katakan kepada jemaah, tidak usah terlalu kecewa. Kalau Bapak belum bisa berangkat tahun ini, ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat, tidak usah terlalu kecewa. Saya katakan kepada dia, resepnya satu. Resepnya Bapak ingat Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna itu salah satu di antaranya apa Pak? Al-Muqaddimu dan Al-Muakhir. Antal Muqaddim wa antal Muakhir. Itu Asma'ul Husna itu. Di sini ada enggak? Asma'ul Husna. Artinya Allah itu yang mendahulukan dan Allah yang mengakhirkan. Tidak usah khawatir, betul. Ingat itu. Baca itu. Antal Muqaddim. Mungkin Bapak yang ditakhirkan berangkat tahun ini, mungkin Allah punya rencana lain supaya persiapan Bapak lebih matang lagi dalam melaksanakan. Adapun yang berangkat lebih duluan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah terlalu risau. Tawakal, percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah haji itu ada faktor tawakal itu yang harus dituntut benar-benar. Ada orang yang sudah siap, udah sampai di Pondok Gede, udah nginap, tahu-tahu besok sakit, nggak jadi berangkat. Jadi makanya saya sering mengatakan banyak cara yang Allah atur orang bisa pergi berangkat haji. Walaupun secara rasio orang ini nggak mungkin berangkat, tapi kalau Allah mau Anda berangkat, ya berangkat. Jadi menambah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin di sini menjelaskan untuk kajian kita kali ini beberapa renungan atau
pencerahan tentang masalah yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Dan ini sudah banyak sebetulnya kita bahas, tapi kita ulangi lagi lah. Kita elaborasi untuk mengingatkan kita semua. Sebagaimana kita tahu bahwa akidah Islamiyah itu, akidah itu sendiri dari sisi bahasa atau etimologi itu berasal dari bahasa Arab. Akidah. Kemudian kita tambah dengan akidah Islamiyah. Akidah Islam berasal dari kata-kata aqada yaqidu aqdan uqudan. Itu dari sisi bahasa, dari sisi etimologi. Nah, oleh karena itu kita menyebut ada akdun nikah. Jadi arti akad itu artinya ikatan. Jadi akdun nikah itu adalah ikatan perkawinan. Ada lagi yang disebut dengan akdul bai' wasyira, yaitu ikatan jual beli, dan ada juga yang menyebut akdud dain. Akdud dain itu artinya ikatan akad hutang piutang transaksi. Nah, secara istilah para ulama menggunakan kata-kata akad atau akidah ini sebagai isyarat bahwa dalam beragama Islam seseorang harus merasa bahwa dirinya telah terikat dengan kontrak dengan Khalik yang menciptakannya sebagai pilihan terbaik dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Jadi itulah pengertian akidah. Akidah itu artinya ikatan. Dalam pemahaman yang lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang apabila telah berakidah Islamiyah, berarti dia telah menyatakan diri dengan seluruh jiwa dan raganya, baik pikiran, niat, ucapan, perbuatannya, bahwa dia telah terikat oleh pengabdian kepada Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, berdasarkan tuntunan Allah dalam rangka menggapai keuntungan dunia dan akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah. Ada satu ayat, saya lupa, Ustaz Zainuddin, di surat apa itu? Allah mengumpamakan, maukah kamu maukah kamu sebuah perjanjian, maukah kamu aku tunjukkan suatu transaksi perniagaan dengan surat apa itu Pak? Surat, lupa saya. Tapi ayatnya, hal adullukum ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba dikoreksi saya Pak Zainuddin kalau salah saya bacaan. Pak Muhaimin juga tolong dikoreksi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Allah bertanya, mau enggak kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu transaksi yang akan dapat menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Jadi Allah bertanya kepada, mau enggak kalian aku tunjukkan ada satu transaksi perniagaan yang perniagaan ini nanti akan menghindarkan kita daripada azab yang pedih. Kemudian Allah katakan apa perniagaannya? Tu'minuna billah. Engkau beriman kepada Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kalian berjihad dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun.
Jadi akidah itu Pak, intinya adalah transaksi. Transaksi antara siapa? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Transaksi itu kan dua belah pihak. Orang tidak bisa bertransaksi sebelah pihak. Namanya transaksi. Kalau transaksi itu ada yang di sana dan ada yang di sini. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am. Qala Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini yang selalu kita baca. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini transaksi ini. La syarikalah, tidak ada sekutu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sekarang Pak, siapakah pihak-pihak yang terkait, yang bertransaksi di dalam akidah ini? Sebagai contoh, mungkin Pak bisa kita kemukakan sebagai analogi ketika orang transaksi jual beli. Bapak kalau jual beli di pasar itu kan transaksi. Bapak pembeli, yang Bapak transaksi satu lagi adalah penjual. Maka harus ada pihak yang memberi dan yang menerima. Jadi transaksi itu take and give, memberi dan menerima. Sebaliknya tentunya ada pihak yang memberi barang dan yang menerima barang. Itu kalau kita transaksi jual beli. Nah, di dalam konteks akidah Islamiyah maka ada pihak yang memberikan pengabdian dan ada yang menerima pengabdian. Ayat tadi, kita yang memberikan pengabdian kepada Allah karena kita diciptakan hanya untuk mengabdi. Dan yang menerima pengabdian kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah transaksi kita dengan Allah. Sebaliknya tentunya ada pihak yang memberi keuntungan dunia akhirat dan ada yang menerima keuntungan dunia dan akhirat. Ringkasnya begini. Dalam konteks pengabdian, yang memberikan pengabdian itu adalah kita, hamba Allah, makhluknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang menerima pengabdian kita? Yaitu Allah, Al-Khaliq. Kita transaksi dengan Allah. Kita yang memberi pengabdian, Allah yang menerima pengabdian. Dalam konteks keuntungan dunia dan akhirat, pemberinya adalah Allah, penerimanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seharusnya setiap insan dan jin yang merasakan bahwa mereka berada di dunia ini sebagai pihak-pihak yang melaksanakan pengabdian. Di saat yang sama mereka harus menyadari pula bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak menerima pengabdian itu, tidak ada yang lain. Jadi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini diterima oleh Allah, tetapi nanti di akhirat pengabdian yang kita terima itu akan diperiksa oleh Allah. Ibarat orang jual beli, Pak. Kita beli barang, tentu kita periksa barangnya dulu. Ini barang bagus apa tidak? Kalau barangnya nggak bagus, cacat, ya dikembalikan, nggak diterima, dikumpul saja. Nah, nanti akan ada satu hari di mana hasil pengabdian kita kepada Allah itu akan diperiksa satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang baik, mana yang cacat, mana yang ikhlas, mana yang ria dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya Allah yang berhak menerima pengabdian itu dulu, tidak boleh ada yang lain yang menerima pengabdian ibadah dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzarriyat 56 yang sudah terkenal itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada lain. Jadi hakikat hidup manusia itu adalah penyembahan ini, memberikan
penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaq." Sembahlah, mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, begitu juga orang-orang yang sudah diciptakan sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kita tahu semua arti dari ayat ini. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, transaksi itu adalah sebuah ikatan yang ada take and give. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Sekedar contoh sebagai berikut. Iman dan amal saleh itu adalah give. Kita memberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada take-nya. Take-nya apa? Surga-surga yang penuh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pengabdian yang kita berikan. Jadi kita ini terlibat dalam transaksi di dalam hidup kita. Ibadah transaksi, perbuatan baik transaksi. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh disediakan untuk mereka apa? Jannatun na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun na'im. Nah, saya ingat dulu ketika saya musim haji, ketika ngantri di sana tuh kan ada paspor kontrol, ada petugas imigrasi Saudi, ada jemaah dari Jawa Timur. Di depan saya ibu-ibu masih muda, Pak, masih muda. Dia di depan saya serahkan paspor, diminta. Setelah orang Saudi baca, orang Saudi itu menggeleng-gelengkan kepala. Saya heran, kenapa dia orang geleng-geleng kepala ini orang Saudi? Saya tanya, kenapa, ada apa? Dia bilang ini nama orang yang luar biasa. Siapa namanya? Jannatun Na'im. Perempuan Jannatun Na'im. Masya Allah, kata harus. Saya belum pernah mendengar ada orang perempuan namanya Jannatun Na'im. Mungkin diambil dari ayat ini orang tua. Geleng-geleng kepala. Orang Saudi. Masya Allah, Jannatun Na'im. Dia umumkan kepada orang Jannatun Na'im. Saya ingat ketika membaca ayat ini. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam nikmat itu. Wa'dallahi haqqa, inilah janji Allah yang sebenar-benarnya. Wa huwal azizul hakim, surat Luqman ayat 8 dan 9. Nah, sekarang apa sih keuntungannya orang yang berakidah, yang terikat dengan Allah sebagai bentuk janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an Al-Karim bisa kita baca, Pak, keuntungan-keuntungan. Keuntungan itu ada, bisa di dunia ini terjadi. Nah, keuntungan dunia untuk orang yang berakidah Islamiyah, yang terikat, merasa terikat dengan Allah tadinya itu, antara lain yang pertama apa? Dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Tuh, yang pertama keuntungan orang yang punya akidah dibanding dengan orang yang tidak punya akidah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir
Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Jadi keuntungan orang yang mengikatkan dirinya, transaksinya dengan Allah dengan secara benar adalah dia akan mendapatkan ketenangan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, nah ini transaksi ini. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kita adalah Allah, Rabbunallah, tsumma istaqamu, setelah dia mengatakan Rabbunallah, dia istiqamah. Istiqamah itu apa artinya? Tidak lurus, tidak belok-belok, tidak zigzag dalam Rabbunallah. Apa kata Allah? Kan itu transaksi dia. Nah, Allah sebagai yang pihak yang bertransaksi dengan dia mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Nanti di akhir hayatnya Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat memberikan ketenangan. La takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Dan beri kabarlah mereka, beri kabar gembiralah mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kamu di dunia dijanjikan dengan surga itu. Kemudian Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, adalah pemimpin kamu. Kami yang akan memelihara kamu di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat. Jadi jangan khawatir Pak, orang yang berakidah Islamiyah itu hidupnya tenang. Allah yang akan menjaga mereka. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga yang dijanjikan itu, apa yang kamu inginkan itu akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu inginkan, yang kamu sukai akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Instan. Tidak pakai proses. Kalau dunia ini kan pakai proses. Kalau Bapak kepingin durian, Bapak harus nanam, Bapak harus ke pasar, pakai kendaraan. Tapi kalau di surga itu enggak, Pak. Instan. Bapak ingin durian, ada durian. Tinggal makan aja. Apa saja yang ingin. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa surga itu jangan kalian bayangkan, tidak bisa kalian bayangkan seperti apapun khayalan kalian. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbayangkan oleh kita di dalam pikiran kita. Itulah dia surga. Ma tashtahi anfusukum walakum ma tad'un. Dan di surga itu tidak ada taklif. Taklif itu artinya apa yang harus kita kerjakan dalam bentuk, karena transaksi sudah selesai dengan Allah, tinggal kita menikmati. Orang nggak perlu salat di surga itu, nggak perlu sedekah lagi, nggak perlu tidur, semuanya mulus pemberian dari Allah Subhanahu. Tidak ada kotoran, tidak ada najis. Jadi jangan Bapak bayangkan di surga itu ada WC. Enggak ada WC, Pak. WC enggak ada. Manusia makan, tapi tidak ada kotoran. Malah dalam sebuah hadis saya baca Pak Ustaz Zainuddin, manusia di surga itu kalau mereka keringatnya itu seperti manik-manik, kemudian terbang menjadi wanginya menjadi kesturi, dipenuhi dengan segala macam. Nah, bisa tidak kita membayangkan? Nah, itulah transaksi yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu. Nuzulam min ghafurir rahim. Ini semua adalah karunia daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu, ketenangan hidup. Kemudian yang kedua, keuntungan akidah itu adalah Allah akan berikan kemudahan hidup. Kemudahan hidup.
Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan fitnah, penuh dengan kesukaran. Tapi Allah berikan kepada orang yang berakidah kemudahan hidup. Bukan Allah meniadakan kesukaran buat mereka, tidak. Kesukaran ada, tapi Allah berikan solusinya, jalan keluarnya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuatkan kepadanya makhraj. Makhraj itu artinya solusi, jalan keluar. Kalau Bapak ke Saudi Arabia, jalan di situ ada tulisan makhraj. Makhraj itu artinya jalan keluar, harus belok ke sana supaya selamat. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kepadanya untuk dia makhraj. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia duga-duga sama sekali. Tidak diduga, Pak, datangnya rezeki itu. Kalau dia pegawai negeri, yang diduga datangnya itu setiap bulan ya honor, gaji. Tapi orang ini diberi oleh Allah dari rezeki yang dia dah diduganya sama sekali. Tiba-tiba rezeki itu datang aja kepada dia. Datang kepada dia. Makanya ada ustaz-ustaz yang mengatakan begitu. Yang kita pentingkan itu kan bukan punya uang. Cuma kalau ada keperluan, uang itu ada. Nah, ada aja uang. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup, Allah itu saja menjadi pegangannya. Innallaha balighu amri, dan sesungguhnya Allah itu akan menyampaikan segala macam urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan menjadikan bagi setiap sesuatu itu ada ukuran-ukurannya. Nah, ukuran-ukurannya ini, Pak, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah itu sangat tahu, Pak. Dalam sebuah hadis saya baca dan pernah saya sampaikan di pengajian ini, Pak, bahwa Allah itu sangat tahu ada orang yang kalau kaya dia kufur. Jadi oleh karena itu Allah nggak mau kasih dia duit, dimiskinkan oleh Allah. Karena dia miskin itu dia dekat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang kalau dia miskin, dia kufur kepada Allah. Kemudian Allah kasih dia kekayaan. Supaya apa? Supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia akan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Surat Shaf ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Lanjutan ayat itu, Pak Jamirin, ya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Allah akan berikan kemenangan dan pertolongan yang sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu masih lanjutan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan kepada dia kesehatan jiwa. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surah Isra. Kami menurunkan dari Al-Quran itu hal-hal yang akan membuat mereka sehat, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang berakidah itu, Pak, sehat dia, jiwa raganya sehat. Ada orang yang raganya saja sehat, Pak, tapi jiwanya sakit. Tapi orang yang bertakwa insya Allah akan diberi oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga dengan kesehatan jasmani dan rohani itulah dia mengadakan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, orang yang berakidah akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Berkah. Apa itu berkah itu? Berkah itu
asalnya dari birka. Birka itu kolam air tempat minum onta, itu namanya birka. Kemudian para ahli bahasa mengembangkan pengertiannya, berkah itu adalah tambahan, bertambah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertambah, baik dia sadari ataupun dia tidak sadari, itulah berkah. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi kalau beriman dan bertakwa. Tetapi Allah katakan, walakin kadzabu, sayang penduduk negeri itu kadzabu, mereka mengingkari, mendustakan nikmat Allah. Akibatnya fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan ambil kenikmatan itu disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Makanya kita perlu merenung juga, negeri kita ini kan negeri yang kaya raya. Bandingkan dengan Saudi Arabia itu, yang kering kerontang, gurun pasir. Di sini semua ada, minyak ada, emas ada, batu bara ada, dari langit ada, dari bumi ada. Tapi keberkahan ini tidak kita terima, tidak kita nikmati. Ini mesti ada yang salah. Anda tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, orang yang berakidah Islamiyah, berakidah secara benar itu, dia akan dijamin rezekinya yang berkesinambungan oleh Allah. Allah menyebutkan, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kita yang gak mau istighfar, Pak, padahal Allah itu Maha Pengampun. Beristighfar, bertaubat. Makanya para ulama tasawuf mengatakan, Pak, beristighfar itu bukan hanya untuk orang yang bersalah, untuk orang yang tidak berdosa pun Allah sebut beristighfar. Kalau kamu lakukan itu, apa kata Allah? Allah akan menurunkan dari langit keberkahan berupa hujan yang menjadi syarat bagi kehidupan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kalian dengan harta yang berlimpah dan anak cucu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan untukmu surga dan akan menjadikan sungai-sungai yang mengalir, yang membawa air kehidupan kepada kita. Makanya Pak, di dalam hal ini saya teringat Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in berasal dari kota Basrah, ulama besar. Imam Hasan Al-Basri, dia pernah ditanya oleh orang-orang yang datang kepada dia, mengadu, curhat. Ada orang yang datang, ya si Hasan Basri, saya tidak punya anak, udah lama kawin gak punya anak, apa resepnya? Kata Hasan Basri, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang datang, saya miskin, gak punya harta, apa resepnya? Istighfar. Pokoknya segala macam persoalan itu oleh Hasan Basri dijawab, ini kuncinya apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, dia akan didoakan oleh para malaikat penjaga arsy. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Allah akan memerintahkan malaikat untuk mendoakan mereka. Bayangkan Pak, malaikat yang berdoa untuk kita diperintahkan oleh Allah.
Doakan mereka, istighfarkan, mintakan istighfar untuk mereka, orang-orang yang mempunyai istiqamah yang benar di dalam kehidupannya. Saya kira ini Pak, karena sudah sudah waktunya. Saya juga mohon maaf mungkin kali ini karena saya juga tidak akan segera ada acara lagi sesudah ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan selamat dan insya Allah nanti kita akan melakukan salat Idul Adha pada waktunya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari saya. Dan untuk itu saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.